Potensi Persib Bandung mendepak David da Silva, penyerang Brasil dapat cedera misterius setelah perjalanan ke China. Persib Bandung bisa saja mendepak David da Silva karena terlalu banyak absen untuk Maung Bandung karena cedera. Penyerang asal Brasil yang membela Persib Bandung, David da Silva mengalami nasib yang buruk usai mengalami cedera yang tak kunjung sembuh. David mengalami cedera saat memperkuat Persib ketika melawan Dewa United pada tanggal 19 Agustus tahun 2024 lalu. Ia didiagnosa mengalami cedera aduktor femoris. Striker, 34 tahun, sempat merumput kembali pada tanggal 28 September dalam laga lawan Madura United. Tapi ia hanya tampil 3 menit sebagai pemain pengganti. Setelah itu, David da Silva kembali mengalami cedera. Momen comeback David da Silva terjadi lagi pada saat Persib bertandang ke Zhejiang FC pada laga AFC Champions League 2, ACL 2, pada tanggal 3 Oktober tahun 2024. David bermain selama 11 menit sebagai pemain pengganti. Namun lagi-lagi, David da Silva cedera lagi setelahnya, dan belum comeback lagi hingga laga terakhir saat Persib menang 2-0 atas Persebaya, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Pelatih Persib, Bojan Hodak juga tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi cedera David da Silva. Bojan bahkan menganggap cedera David diperparah setelah ia melakukan perjalanan ke China saat bertandang ke Zhejiang. David, untuk dia menderita cedera yang aneh, dan kita lihat nanti, kata Bojan Hodak. Karena soal itu saya bisa mengatakan kepada kalian. Karena di China, dia bermain 15-20 menit tanpa ada rasa sakit. Tetapi entah kenapa mungkin setelah melakukan perjalanan, dia merasakan nyeri dan untuk itu kami memantaunya pada Senin, hari ini. Tambahnya. Belum bisa dipastikan kondisi David da Silva, apakah bisa berlaga untuk laga selanjutnya lawan Lion City Sailors atau tidak. Dengan demikian, seperti dikutip dari Tribun Jabar, Persib bisa saja membuka peluang untuk mendepak David da Silva. Namun Persib perlu memikirkan lebih panjang soal konsekuensi mengambil keputusan tersebut. David da Silva adalah top skorer musim lalu, sekaligus mengantarkan Persib juara Liga. Akan tetapi di sisi lain, sudah terlalu banyak laga yang dilewatkan David di Liga 1. Kini hingga pekan ke-8, David sudah melewatkan 5 laga akibat cederanya yang sering kambuh. Persib saat ini memang masih unbeaten, tetapi kontribusi David juga terus ditunggu Persib untuk bisa mempertahankan juara Liga 1. Jika Persib memutuskan mendepak David, mencari penggantinya pun akan sulit. Pertama, karena pembelian pemain baru bisa dibuka pada bursa transfer tengah musim 2024/2025 yang akan jatuh kemungkinan pada Januari tahun 2025. Hal ini dikarenakan sesuai jadwal, pekan ke-17 jatuh pada akhir Desember tahun 2024. Kedua, pengganti sosok David yang langsung nyetel bareng Persib juga akan sangat sulit ditemukan. Persib harus terus mempertahankan form kemenangan sembari terus memantau kondisi David da Silva untuk dia kembali merumput ke lapangan. Jelang ACL 2, Persib tak terbebani meski belum pernah menang. Persib Bandung akan kembali melakoni laga Asian Champions League, ACL 2, menjamu Lion City Sailors pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Pertandingan ini menjadi laga ketiga Persib dalam kompetisi tersebut di mana 2 laga sebelumnya Maung Bandung harus takluk dari lawan-lawannya.
Gelandang bertahan Persib Matteo Kocijan mengatakan, meski belum pernah menang dalam kompetisi ini, tapi para pemain tetap percaya diri bisa mendapat poin dalam laga-laga berikutnya, termasuk melawan Lion City. Setelah pertandingan ini, melawan Persebaya, kami sedikit kelelahan tapi tidak ada waktu untuk mencari alasan. Kami fokus ke laga berikutnya, ada waktu sekitar 4 hari. Saya harap kami bisa berbenah dan bermain seperti di laga sebelumnya dan mendapatkan kemenangan pertama. Seperti yang sempat saya katakan sebelumnya, kami terus berkembang, kata Matteo, Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Menurutnya, dalam 2 laga terakhir Persib memang tidak mendapat poin. Namun, hal itu tidak akan memengaruhi permainan Persib melihat dari hasil bagus di liga dalam negeri selama ini. Selama ini para pemain pun sudah mencoba mengeluarkan permainan terbaiknya walaupun ada beberapa kendala termasuk tidak adanya sejumlah pemain inti. Kami tidak merasakan terlalu banyak tekanan karena ini adalah pekerjaan kami. Kami hanya perlu untuk mengerahkan segala kemampuan terbaik, dan jika kami bisa menampilkan yang terbaik, maka kemenangan bisa diraih, kata dia. Matteo pun sudah mempelajari permainan dari Lion City, di mana klub ini menjadi salah satu tim terbaik di Singapura. Tim tersebut mempunyai pemain bagus dan ini memberi dampak besar pada pemain lainnya. Mereka menang pada laga pertama, jadi kami harus tampil fight melawan mereka, dan saya rasa kami mampu menghadapi siapapun, ujarnya. Jelang pertandingan ini, Persib kemungkinan masih pincang karena sejumlah pemain mengalami cedera. Yang sampai sekarang kondisinya masih belum jelas adalah penyerang David da Silva. Kondisi penyerang asal Brasil ini masih menjalani fisioterapi dan harus ikut MRI kembali untuk memastikan kondisinya siap turun dalam laga nanti. Semoga tidak ada apa-apa, kalau dari hasil labnya bagus, kata dokter Persib Bandung Raffi Gani, Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Meski kondisinya sudah semakin membaik, tapi harus ada MRI kembali untuk melihat cedera yang dideritanya apa sudah hilang, atau masih belum memungkinkan merumput bersama tim. Walaupun David sudah sembuh, tapi untuk memastikannya bisa main semua tergantung dari pelatih Bojan Hodak. Kita lihat dari hasil nanti MRI-nya, jadi, kalau hasil MRI-nya bagus, masalah main atau tidak nanti pelatih kepala yang menentukan, kata dia. Persib Maung Bandung tiru taktik Sintayong di Timnas Indonesia. Bintang senior Persib Bandung buka suara setelah Maung Bandung sukses memainkan taktik 3 bek pada pertandingan pekan ke-8 Liga 1 2024/2025. Dikutip laman resmi Liga Indonesia, diketahui bahwa skema 3 bek mulai diterapkan pelatih Bojan Hodak saat hadapi Persebaya Surabaya pekan lalu. Hasilnya pun terbilang sukses, lantaran Persib mampu raih kemenangan telak 2-0, dan merangsek naik ke urutan 3 klasemen. Pasca laga, gelandang senior Persib Deddy Kusnandar menyebut skema anyarnya ini masih dapat dimatangkan lagi. Selain itu, kehadiran beberapa pemain baru juga membuat mereka harus beradaptasi serta memahami satu sama lain dalam sebuah sistem. Kalau dibilang sudah sampai ya, belum karena kita baru awal musim, ada banyak pemain baru, dan formasi baru, dan saya berharap kemenangan itu, lawan Persebaya, bisa menjadi modal, ungkap Deddy Kusnandar. Pada pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya tersebut, skema 3 bek Persib Bandung tercatat mampu menghentikan catatan tak terkalahkan Bajul Ijo pada 7 laga kompetisi Liga 1 Indonesia musim ini. Pemain kelahiran Sumedang tersebut melanjutkan bahwa dirinya bersyukur dengan hasil ini yang membuat Persib jadi satu-satunya klub yang belum terkalahkan di Liga 1 2024/2025. Deddy menambahkan jika Persib Bandung tidak boleh cepat berpuas diri, karena menurutnya masih banyak pertandingan yang perlu dilalui dan ia beserta rekan-rekannya untuk fokus menatap laga demi laga. Ya, alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan dan bermain dengan maksimal, dan juga percaya dengan tim ini walaupun Persebaya ada di atas dan saya percaya dengan tim ini, percaya diri bisa menang, jelas Dado. Ya, yang pasti kita tidak mudah, jangan merasa puas,
Kita secara step by step, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan selalu step by step secara performa, pungkasnya. Meski terbilang sukses saat hadapi Persebaya, namun ujian sesungguhnya Persib saat menggunakan taktik 3 back ini ketika bertemu Lion City Sailors di ajang Liga Champions Asia 2. Sebagai informasi, formasi 3 back sendiri sudah cukup familiar buat pemain Indonesia lantaran pelatih Shin Tae-yong sering mengandalkan taktik ini selama memimpin skuad Garuda. Jika ingin lolos grup ACL 2, Persib wajib menang lawan Lion City Sailors. Persib akan menjalani laga krusial saat menjamu Lion City Sailors pada ketiga di grup FAFC Champions League ACL 2 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Kemenangan pada laga ini pun wajib bagi Maung Bandung jika ingin memperpanjang napas untuk lolos dari fase grup. Setelah melakoni 2 kekalahan, Persib membidik kemenangan pertamanya di laga kontra Lion City Sailors ini. Skuad Pangeran Biru sebelumnya takluk 0-1 dari Port FC dan 0-1 dari Zhejiang. Itu adalah kemenangan pertama Zhejiang dari 2 laga yang telah dilakoninya. Dengan meraih kemenangan, Pangeran Biru akan mendapat 3 poin. Sama dengan Zhejiang yang merupakan penghuni peringkat ketiga. Di peringkat pertama dan kedua saat ini diisi oleh Lion City Sailors dan Port FC, yang sama-sama memiliki poin 3 dari 1 pertandingan yang telah dijalani. Dengan meraih 3 poin dari pertemuan dengan Lion City Sailors, tim Pangeran Biru akan memiliki peluang lebih besar untuk bisa lolos dari fase kualifikasi grup ini. Deddy Kusnandar dan kawan-kawan masih memiliki 3 pertandingan untuk menjadi satu dari 2 tim teratas pada klasemen akhir di grup F, yang berhak lolos ke babak 16 besar. Gelandang Persib, Mark Klok menegaskan bahwa dia dan teman-temannya optimis masih bisa melanjutkan langkah di AFC Champions League 2, ACL 2, kemenangan pun jadi target utama pada laga ini. Kami cari 3 poin pertama di ACL. Itu kesempatan bagus buat kami karena bermain di kandang melawan Lion City Sailors. Kami harus menang untuk 3 poin, kata pemain yang baru dikaruniai anak kedua tersebut. Mark cukup optimisme menatap pertandingan tersebut. Apalagi dengan pertandingan di kandang, Persib akan mendapat dukungan dari bobotoh. Para pemain pun dalam kondisi siap tampil dengan jadwal yang lebih panjang untuk persiapan dibanding 2 laga sebelumnya, kontra Port FC dan Zhejiang FC. Kami selalu ingin main bersama bobotoh dan stadion penuh. Kami kuat bersama-sama, kami butuh supporter dan supporter juga butuh kami. Semua bersatu dan itu harus dilakukan, karena Persib adalah satu, ucapnya. Persib Bandung telah memulai latihan kembali setelah pulang dari Tiongkok dalam lanjutan Asian Championship League 2 ACL 2. Kekalahan di Zhejiang pekan lalu membuat Persib gagal meraih poin dalam 2 laga yang sudah dilakoni. Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, level pertandingan di ACL jelas berbeda dengan Liga Indonesia. Terlebih melihat fasilitas penunjang tim di luar negeri yang bagus bisa memberi dampak positif pada permainan sebuah tim. Di ACL orang-orang tidak realistis dan mereka mengatakan bahwa ini grup yang mudah. Saya katakan, klub dari Indonesia tidak dapat hasil yang bagus di 13 tahun terakhir dan belum pernah lolos ke Liga Champions, kata dia, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Persib satu-satunya tim belum terkalahkan. Bojan Hodak, kami tampil tanpa David, saya rasa ini bagus. Memasuki pekan ke-8 kompetisi BRI Liga 1 2024/2025, Persib Bandung menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dalam 8 pertandingan. Sebelumnya pada pekan ke-7 kompetisi BRI Liga 1 2024/2025, selain Persib ada 2 tim lainnya yang belum terkalahkan yakni Persebaya Surabaya dan Borneo FC. Namun, pada pekan ke-8 kompetisi BRI Liga 1 2024/2025, Persebaya harus mengakui keunggulan Persib dengan skor 2-0 dan Borneo FC takluk dari Persis Solo dengan skor 3-2.
Menurut pelatih Persib, Bojan Hodak, hasil tersebut sangat bagus, lantaran skuad Maung Bandung bisa melanjutkan tren positif dan bisa menambah motivasi serta kepercayaan diri untuk menghadapi laga selanjutnya. Lebih lanjut Bojan Hodak menuturkan, skuad Maung Bandung juga menjadi tim produktif mencetak gol, walaupun ada beberapa anak asuhnya yang absen, di antaranya David da Silva. Bagus. Jangan lupakan juga kami tim dengan jumlah mencetak gol terbanyak, dan kami tampil tanpa David, jadi saya rasa ini bagus, kata Bojan Hodak. Bojan Hodak menuturkan, pada pertandingan menghadapi Persebaya yang merupakan pemuncak klasemen sementara BRI Liga 1 2024/2025 skuad Maung Bandung tampil tidak dengan kekuatan terbaiknya. Pasalnya, selain David da Silva ada beberapa pemain lainnya yang mengalami cedera dan tidak dapat tampil pada pertandingan pekan ke-7 kompetisi BRI Liga 1 2024/2025. Saya sudah katakan, kami tampil tanpa 6 pemain, inti musim lalu, ini juga saya sampaikan di jumpa pers jelang pertandingan, ungkapnya. Dibandingkan tim di final musim lalu melawan Madura, ketika kami menjuarai babak championship, Alberto dan Stefano pergi, Rezaldi, Febri dan David cedera, lalu Mark terkena sanksi. Jadi kami bermain lebih dari separuh tim, yang berbeda dari musim lalu, jelasnya. Meski begitu, Bojan Hodak menilai anak asuhnya tetap tampil bagus, sehingga bisa melanjutkan tren positif tidak terkalahkan di kompetisi BRI Liga 1 2024/2025. Kami masih bisa menang dan ada di posisi 2 atau 3 besar. Saya rasa ini fantastis. Lalu dalam 2 laga Liga Champions, kami terbilang seimbang dan saya hanya berharap semua pemain yang cedera bisa pulih dan kami melanjutkan musim seperti ini, tegasnya. Sementara itu, saat ini pada pekan ke-8 Persib berada di peringkat ketiga klasemen kompetisi BRI Liga 1 2024/2025 dengan mengumpulkan 16 poin. Bojan Hodak siapkan strategi jitu, Persib incar 3 poin lawan Lion City Sailors. Persiapan matang telah dilakukan oleh tim pelatih Persib Bandung jelang pertandingan melawan Lion City Sailors. Bojan Hodak dan staf kepelatihan terus mengasah taktik dan strategi tim untuk menghadapi permainan cepat dan agresif dari lawan. Dengan dukungan penuh dari Bobotoh, Persib optimis bisa meraih hasil maksimal. Motivasi para pemain sedang tinggi untuk bisa memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Persib di kancah Asia. Dengan dukungan penuh dari Bobotoh, Maung Bandung bertekad untuk meraih hasil maksimal di laga kandang kali ini. Pasukan Pangeran Biru juga berusaha mengambil poin penuh dari wakil Singapura. Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, akan ada pertandingan lanjutan ACL 2 antara Persib Bandung dan Lion City Sailors di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Sebelum pertandingan, Edo Febriansyah, pemain belakang Persib, menyatakan bahwa timnya dalam kondisi baik dan siap bertempur. Setelah menang 2-0 atas Persebaya Surabaya di pekan ke-8 Liga 1 kemarin, anak-anak asuhan Bojan Hodak itu menambah kepercayaan diri. Pasti kami mau 3 poin di ACL, terus konsisten memberikan permainan yang terbaik dan berprestasi sebaik mungkin, kata Edo, dikutip dari persib.co.id pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Senada dengan Edo, gelandang Persib Bandung Mark Klok juga mengungkapkan ambisinya untuk menang. Mark mengatakan menjadi tuan rumah di pertandingan kali ini merupakan kesempatan yang baik untuk merebut kemenangan perdana di ACL 2. Kami cari 3 poin pertama di ACL, itu kesempatan bagus buat kami karena bermain di kandang melawan Lion City Sailors. Kami harus menang untuk 3 poin, kata pemain yang baru dikaruniai anak kedua tersebut. Dengan dukungan Bobotoh, tim Maung Bandung siap untuk bermain dengan baik. Dengan dukungan dari pendukung fanatik mereka, Mark juga mengungkapkan optimismenya. Kami selalu ingin main bersama Bobotoh dan stadion penuh. Kami kuat bersama-sama, kami butuh supporter dan supporter juga butuh kami.
semua bersatu dan itu harus dilakukan, karena Persib adalah satu, ucapnya. Sosok asing baru tampak merapat ke Persib Bandung. Supporter setia Persib Bandung, Bobotoh, tampaknya akan mendapatkan kabar gembira dalam waktu dekat. Rumor beredar tentang kedatangan sosok asing baru yang diyakini akan merapat ke tim kesayangan Bobotoh. Kabar ini muncul setelah sebuah unggahan menarik di akun TikTok fanbase Persib Bandung, @persibandungupdate, pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat sosok pria asing yang berjalan sambil membawa ransel. Awal video menunjukkan mobil berwarna hitam yang memasuki stadion tempat Persib Bandung berlatih, dan dari mobil tersebut muncul seorang pria. Pria tersebut mengenakan ransel berwarna biru, kaos abu-abu, celana pendek hitam, serta sepatu abu-abu. Dia terlihat berjalan mendekat ke arah Hojan Hodak, yang juga sedang berlatih di trek lari stadion. Keberadaan pria ini langsung menarik perhatian Bobotoh, yang kemudian mulai berspekulasi mengenai identitasnya. Ada beberapa dugaan mengenai sosok tersebut. Beberapa Bobotoh meyakini bahwa pria itu adalah Patricio Jimenez, sementara yang lain berkelakar menganggapnya sebagai pelatih striker Persib Bandung. Ada pula guyonan yang menyebut bahwa sosok misterius itu adalah mantan bintang Jerman Toni Kroos. Namun, siapa sebenarnya Patricio Jimenez? Patricio, atau yang akrab disapa Pato, merupakan salah satu pemain asing asal Chile yang pernah memperkuat Persib Bandung. Namanya mencuat setelah mencetak rekor unik sebagai pemain pertama di dunia yang mengeksekusi tendangan penalti dengan mata tertutup dalam laga resmi. Momen tersebut terjadi saat Persib Bandung berhadapan dengan Persijap Jepara di babak 32 besar Piala Indonesia 2007. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 0-0 tersebut, kedua tim terpaksa menentukan pemenang melalui adu penalti. Sayangnya, meski Pato berhasil mencetak gol dengan cara yang spektakuler, Persib Bandung harus menelan kekalahan dari Persijap Jepara. Namun, gol penalti dengan mata tertutup yang ia cetak membuatnya menjadi perbincangan di berbagai media asing, dari Thailand hingga Chile. Banyak yang mengundang saya dari Thailand, Malaysia, Jepang, bahkan Chile untuk menceritakan kejadian tersebut, ungkap Patricio Jimenez. Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi apakah sosok yang terekam dalam video unggahan fanbase Persib tersebut adalah Patricio Jimenez atau bukan. Semua mata kini tertuju kepada Persib Bandung, menantikan langkah mereka selanjutnya. Apakah klub kebanggaan kota Bandung ini akan membuat kejutan dengan kedatangan sosok asing yang menjadi perbincangan hangat di kalangan Bobotoh? Klok bertekad bahwa Persib Bandung akhiri puasa kemenangan di ACL 2. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok mengincar kemenangan perdana di AFC Champions League 2 ACL 2. Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu Lion City Sailors di Stadion Sijalak Harupat, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, malam WIB. Kami cari 3 poin pertama di ACL. Itu kesempatan bagus buat kami karena bermain di kandang melawan Lion City Sailors. Kami harus menang untuk 3 poin, kata Klok dikutip dari laman resmi Persib. Demi memenuhi ambisi tersebut, mantan gelandang timnas Indonesia ini meminta Bobotoh hadir langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada pemain. Menurutnya, kehadiran Bobotoh di stadion sangat penting untuk memberikan suntikan motivasi di atas lapangan. Kami selalu ingin main bersama Bobotoh dan stadion penuh. Kami kuat bersama-sama, kami butuh supporter dan supporter juga butuh kami. Semua bersatu dan itu harus dilakukan, karena Persib adalah satu, ucapnya. Saat ini, Maung Bandung berada di dasar klasemen sementara grup F ACL 2, tanpa meraih 1 poin pun dari 2 laga. Persib dikalahkan Port FC dan Zhejiang dengan skor identik, yakni 0-1.